dalam peristiwa itu tidak dihadiri oleh sekelompok orang dari partai politik tertentu. Dia cair pertemuan yang biasa saja. Sama seperti kita datang ke satu acara seminar kan gitu ya. Datang ke satu acara diskusi kan gitu. Nah, ini menghadirkan banyak orang. Justru malah berbahaya ketika menurut saya ya aparatur sipil negara itu jauh dari isu politik. Maka berarti dia tidak memahami public opini. Dia tidak memahami apa yang dipikirkan oleh warganya. Dalam konteks kepala daerah, dia harus memahami situasi dan perasaan yang berkembang, yang tumbuh di masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini kita mengundang tamu spesial. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Yanu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Makin keren aja ini. Liburan ya, lebarannya. Ya, menikmati hari besar. Subhanallah. Kang Yanu ini beliau pengamat hukum tata negara. Ini pas dengan tema kita. Kita akan bahas soal kontroversi orang nomor 1 di Provinsi Banten. Kang Yanu ini ada-ada aja nih. Pemberitaan rame lagi. Baru 12 Mei puncak kehebohan siapa yang duduk menjadi PJ Gubernur Banten terjawab. Tapi belum beres 1 pekan sudah ada huru-hara lagi di Banten. Sempat viral kehadiran Pak PJ Gubernur Banten di acara Musyawarah Rakyat Musra Nasional Relawan Jokowi di Jakarta. Ini ramai sekali. Di grup wartawan ramai juga, Bang. Sampai ada yang nanya, "Prol, itu netralitasnya gimana Pak PJ Gubernur?" Karena PJ Gubernur Banten berbeda dengan PJ Gubernur daerah lain karena beliau sekda, beliau ASN. Ini kan perlu orang hukum ini yang menjelaskan agar polemik ini selesai nih, Bang. Sapa langsung dari sisi kacamata hukum kehadiran Pak PJ Gubernur di Musra Nasional ini seperti apa sih, Bang? Ya, jadi membaca peraturan perundang-undangan itu tidak serta-merta kemudian bisa dilekatkan pada siapapun kan ya kita memang harus membaca secara lengkap, komprehensif, integral gitu kan, sehingga tidak ada yang terputus dan tidak ada yang datang dari tafsir pribadi atas teks kan gitu. Jadi saya kira kalau soal materi muatan peraturan perundang-undangannya semua orang sudah bisa baca kan gitu. Tapi mungkin yang perlu diberikan stimulasi untuk memberikan pemahaman pada publik itu beberapa poin ya. Yang pertama saya sebetulnya berbahagia ya karena geliat demokrasi itu tumbuh. Jadi orang mulai membaca ini sebagai sebuah dinamika berdemokrasi yang sehat dan baik. Ada kritik terhadap pemerintahan termasuk kepala pemerintahan baik pada level pusat maupun pada level daerah itu menunjukkan kematangan berpolitik, kematangan berdemokrasi. Tetapi tentu saja kematangan itu juga harus disambung dan berdasarkan pada norma maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, menarik misalnya pendapat publik dalam beberapa waktu terakhir yang menganggap bahwa ada potensi, katakanlah begitu, pelanggaran sebagai aparatur sipil negara ketika menghadiri sebuah kegiatan perhelatan politik. Sebetulnya ini juga jadi catatan penting. Apakah norma tentang tidak bolehnya aparatur sipil negara memahami, mengetahui dan mengikuti dinamika politik itu adalah norma konstitusional. Secara normatif memang kelihatannya begitu, tetapi dalam perspektif yang lebih luas sebetulnya saya membaca bahwa warga negara siapapun dia harus mengikuti dinamika dan perkembangan politik. Termasuk perkembangan ketatanegaraan, dalam hal ini perkembangan regularitas demokrasi yang kita kenal dengan pemilihan umum. Nah,
menjadi menarik ketika ada kepala daerah, katakanlah begitu ya, yang menghadiri kegiatan politik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah kegiatan itu kegiatan dilakukan oleh partai politik atau kegiatan biasa saja? Seperti misalnya seseorang datang kan ke satu acara, kemudian di acara tersebut berdiskusi tentang politik. Kan biasa kalau sepemahaman saya sudah lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul yang rentang umurnya tidak terlalu jauh pasti bicara politik. Dan itu akan terjadi dalam dinamika politik sekarang. Apalagi menjelang pemilu, sehingga menurut saya tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara itu dianggap sebagai kegiatan politik, karena bisa jadi itu kegiatan biasa saja. Nah, misalnya begini, dalam konteks kasus yang diangkat tadi ya, musyawarah rakyat yang dilakukan relawan itu relawannya Pak Jokowi. Betul. Pak Jokowi sudah jadi presiden dan dia tidak mencalonkan diri sebagai presiden lagi, sehingga tidak relevan untuk menganggap bahwa Pak Jokowi sedang berpolitik. Itu yang pertama ya, gitu ya. Nah, yang kedua, dalam peristiwa itu tidak dihadiri oleh sekelompok orang dari partai politik tertentu. Dia cair pertemuan yang biasa saja, sama seperti kita datang ke satu acara seminar kan gitu ya, datang ke satu acara diskusi kan gitu. Nah, ini menghadirkan banyak orang. Justru malah berbahaya ketika menurut saya ya, aparatur sipil negara itu jauh dari isu politik. Maka berarti dia tidak memahami public opini. Dia tidak memahami apa yang dipikirkan oleh warganya. Dalam konteks kepala daerah, dia harus memahami situasi dan perasaan yang berkembang, yang tumbuh di masyarakatnya. Dan menurut saya dalam perspektif itu, kehadiran seorang pejabat kepala daerah atau kepala daerah sekalipun di level apapun, baik pada level pusat, level provinsi, kabupaten kota, itu satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi sampai pada kesimpulan mengganggu netralitas ASN. Apa ini artinya Bang Yanu ingin mengatakan bahwa kehadiran Pak Al-Muktabar di Musra di Jakarta itu tidak termasuk pelanggaran hukum? Jangan dibatasi hanya Al-Muktabar, tetapi semua kepala daerah, gitu ya. Jadi norma ini tidak berlaku hanya untuk Banten. Norma disiplin ASN, netralitas ASN itu tidak hanya untuk kepala daerah atau pejabat gubernur di provinsi Banten. Artinya tidak fair kalau hanya dialamatkan pada Pak Al-Muktabar. Betul. Untuk semua, bahkan kalau saya tidak hanya kepala daerah, ASN sekalipun, misalnya kan begitu ya. Dia diundang oleh satu kelompok masyarakat, kan bisa jadi next time ada kelompok mahasiswa yang mengundang, kan begitu. Jangan kemudian itu dijadikan alasan pejabat pemerintah tidak mau datang. Justru negara harus hadir, negara harus mengetahui apa yang dipikirkan oleh publik, apa yang dipikirkan oleh warga negaranya, gitu loh. Nah, baru nanti kita bicara apa yang tidak boleh dilakukan. Kan begitu. Jadi satu-satu kita bertahap, kan gitu ya. Cuma ini yang menarik, faktanya sudah ada laporan ke Bawaslu Provinsi Banten terkait kehadiran Pak Al-Muktabar di acara musyawarah kemarin itu. Itu hebatnya demokrasi. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi untuk menguji norma hukum itu memang menjadi norma yang mati ketika dia tidak diuji, kan gitu. Tapi bukan berarti melaporkan itu berarti laporannya benar. Kan begitu. Melaporkan misalnya dalam kapasitas ASN ya, tidak perlu kita menyebut jabatannya. ASN menghadiri kegiatan politik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah itu kegiatan politik? Oh bukan, dalam perspektif saya itu sekelompok masyarakat yang dulu membuat pilihan politik untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan Pak Jokowi sudah selesai sebagai presiden. Sudah selesai Pak Jokowi sebagai presiden nanti di 2024. Nah, kelompok masyarakat ini, siapapun dia, apakah kelompok mahasiswa, apakah kelompok diskusi, apapun namanya, kan begitu. Kebetulan
mempergunakan momen itu untuk mengetahui dan mengidentifikasi kecenderungan pilihan anggota-anggotanya dan masyarakat luas. Nah, mereka menghimpun pendapat, mengidentifikasi pemikiran, mengumpulkan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang siapa-siapa yang layak menjadi pimpinan nasional. Bedanya apa sama lembaga survei yang merilis hasil survei? Sama. Tapi kan kemudian dia mengundang orang lain, dia mengundang orang untuk hadir. Nah, dalam kapasitas sebagai pembina politik di daerah, dalam kapasitas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dia tentu harus mengetahui apa yang dipikirkan oleh warganya. Gitu loh. Tapi yang menjadi rame soal pro kontra kehadiran Pak Al-Muktabar di Musra itu respon dari Pak Al-Muktabarnya sendiri. Artinya memang harusnya kan ini sudah dihitung oleh pemimpin. Kalau saya hadir di acara ini resikonya A, resikonya B. Apa membacanya Bang Yanu ini sudah dihitung sejak awal. Kan bisa misalnya kalau ini sekiranya akan menimbulkan polemik, kan bisa saja Pak Al-Muktabar memilih tidak hadir. Ya kan polemik itu bukan satu hal yang dilarang ya. Perbedaan pendapat di antara masyarakat itu bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Artinya Pak Al-Muktabar juga harusnya biasa saja dengan masalah ini. Biasa saja. Tidak perlu khawatir karena memang dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, dia harus mengetahui apa yang menjadi pemikiran warga masyarakat di tempat yang dia pimpin. Soalnya kenapa Saprol juga agak serius nih nanggapin masalah keadaan Pak Al-Muktabar di Musra Jakarta, Musra Nasional. Di Musra Banten, November 2022, kebetulan juga Saprol diundang panitia moderator diskusi di sana karena ada diskusinya juga di acara Musra Banten. Pak Al-Muktabar diundang sama panitia Musra Banten dan beliau memilih tidak hadir. Clear tuh, tidak ada persoalan. Ketika ini tahapan pemilu sudah masuk, Musra nasionalnya di bulan Mei, 2 hari setelah Pak Al-Muktabar mendapatkan SK perpanjangan periode kedua, beliau hadir. Nah itu sebenarnya ditambah lagi catatan-catatan wartawan, ini kan polemik ini nggak berdiri sendiri, Bang. Jauh sebelum itu, 1 pekannya, kalau tidak salah saat Seba Baduy, Pak Ganjar juga disorot tuh sama publik. Kehadiran beliau mendampingi Pak Ganjar Pranowo di Rangkas Bitung. Artinya ada rangkaian-rangkaian itu yang kemudian menguatkan seolah-olah Pak Al-Muktabar tidak netral, makanya kehadirannya di Musra Nasional dipersoalkan oleh sebagian orang. Gimana Abang membacanya dari sisi hukum itu? Sederhana. Gimana tuh, Bang? Sederhana. Ada juga mungkin acara-acara yang tidak dihadiri oleh pejabat kepala daerah, pejabat gubernur, kepala daerah dimanapun. Ada undangan yang dihadiri, ada undangan yang tidak dihadiri. Ya soal sempat nggak sempat aja. Sederhana sekali gitu. Bukan like dislike ya. Saya sih orang yang tidak mau masuk dalam perasaan. Misalnya saya diundang oleh Bang Saprol nih. Hari ini hadir dalam podcast. Beberapa waktu yang lalu juga diundang kan. Beberapa waktu yang lalu saya tidak sempat. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa hadir. Jadi bukan sesuatu yang yang harus dipertimbangkan atau dikapitalisasi menjadi isu politik gitu loh. Kemudian begitu dalam konteks misalnya acara-acara yang lain, ada tamu yang sempat ditemani kan begitu. Ada tamu yang nggak sempat ditemani. Ini soal sempat dan tidak sempat aja. Sederhana betul gitu. Tapi kalau wartawan, sama mewakili wartawan lah ya, nggak sesederhana itu juga, Bang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena sejak Pak Al-Muktabar di 1 tahun pertama menjabat PJ Gubernur saja, hampir 60% masyarakat sibuk membahas soal kebijakan langkah yang dianggap kontroversinya. Jadi ketika Pak Al-Muktabar melakukan kesalahan sedikit saja, itu akan ramai, akan meledak. Biasa, Bang? Biasa saja. Kepala daerah nggak boleh baper? Nggak boleh. Jadi negara ini negara hukum, negara yang dikelola oleh peraturan perundang-undangan, bukan pakai perasaan, kan begitu ya? Jadi ada dinamika, justru malah bagus.
ada publik yang merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemerintahan, itu bagus. Berarti kesadaran politiknya bagus, kesadaran berdemokrasinya bagus, kesadaran untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan dalam bahasa konstitusi, terlibat dalam hukum dan pemerintahan, itu sama. Kesadaran itu sudah tumbuh. Jadi menurut saya sehat. Sehat ya? Sehat. Harusnya kita ngobrol ambil ngopi biar makin sehat nih, Bang. Tapi kalau ngopi harus ada temannya itu ya. Tapi Bang, ada juga yang bilang begini. Problem setiap ada masalah soal khusus sosok Pak Al-Mukhtabar sebagai PJ Gubernur, ini kenapa selalu meledak, selalu liar, selalu polemik? Karena Pak Al-Mukhtabar tidak pernah mempercayakan orang untuk jadi juru bicaranya. Padahal problem-problem yang seperti ini ketika meledak di hari ini misalnya, kemudian terkonfirmasi dan ada jawabannya di hari ini juga, harusnya kan lebih clear. Kami dari sisi wartawan kelihatannya Pak Al-Mukhtabar dalam 1 tahun periode pertama sebagai PJ, kelemahannya dia nggak pakai juru bicara. Menurut Bang Yanu, di periode kedua perlu nggak? Mendesak nggak? Secara normatif memang tidak dibutuhkan. Secara bukan tidak dibutuhkan, tidak diperintahkan, Bang. Kalau peraturan undang-undangan itu perintah. Secara normatif tidak diperintahkan untuk ada juru bicara pada level daerah. Kan gitu. Nah, siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah unit-unit kerja. Organisasi pemerintahan daerah yang ditugaskan untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh kerja-kerja pemerintahan. Jadi menurut saya memang tidak harus pejabat gubernur siapapun orangnya untuk memiliki juru bicara. Cukup organisasi pemerintah daerah itu yang memang tugas fungsinya berkenaan dengan penyampaian informasi dan kerja-kerja pemerintahan, kan gitu. Yang itu bertanggung jawab untuk menampilkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik sebagai reguler, yang aktivitas rutin maupun aktivitas lainnya. Jadi sebetulnya itu kerja pemerintah daerah. Kerja pemerintah daerah. Dan tidak harus ada juru bicara. Meskipun ada kelemahannya kalau mengandalkan unit OPD terkait misalnya, OPD kita kan terkendala dengan jam kerja. Sementara wartawan konfirmasi bisa malam, bisa tengah malam, bisa juga pagi. Bukankah lebih baik ada juru bicara malah? Atau yang fungsinya sama dengan juru bicara lah? Ukuran lebih baik dan tidak lebih baik itu kan ukurannya tidak bisa dijadikan sebagai satu ketetapan. Gitu ya. Yang jelas aktivitas berpemerintahan itu memang tidak mengenal waktu. Tetapi memberikan keterangan kepada media itu bisa pada waktunya. Kan begitu. Saya kira dalam kondisi-kondisi yang situasinya sangat kredit, sangat darurat, itu unit kerja terkait yang harus menampilkan. Misalnya ada bencana, kan begitu. Ya itu dengan serta merta. Dengan serta merta organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan persoalan kebencanaan yang harus tampil. Kan begitu. Jadi tidak harus kepala daerah. Nah ini yang terkadang kita juga karena mungkin cara berpikir yang paternalisme ya, sehingga segala sesuatu tuh harus sampai atau disampaikan oleh kepala daerah. Padahal kepala daerah itu adalah satu posisi yang dia berkait erat dengan struktur organ yang ada di bawahnya. Dan masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mantap. Tapi kita masih akan gali lagi nih. Bang Yanu, kan ada sempat memang jawaban dari Pemprov Banten terkait masalah keadaan Pak Al-Mukhtabar. Itu kan kejadiannya di hari libur. Sementara polemik ini tidak selesai dengan jawaban itu. Karena orang sudah menyodorkannya bahwa Pak Al-Mukhtabar ini ASN. Orang mendorong itu. Ada juga yang berpandangan bahwa ini bagus nih kritikan ini nih untuk menjadi alarm agar Pak Al-Mukhtabar lebih hati-hati. Karena sebentar lagi akan memasuki masa kampanye dan yang lain-lain. Kalau soal tadi alarm, ini kan bagus. Apa harusnya ada alarm dari internal Pemprov untuk mengingatkan Pak PJ? Saya setuju dengan diksi atau terminologi alarm ya.
Tetapi bukan kemudian itu dijadikan sebagai jalan menjauhkan negara dari aktivitas rakyatnya. Gak boleh. Negara harus hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Termasuk ketika masyarakatnya menyampaikan apa aspirasinya, apa pemikirannya. Kan begitu. Jadi sudut pandangnya mungkin ya ini tergantung dari perspektif ya. Betul. Kalau saya menganggapnya bahwa dalam setiap kehidupan warga negara pemerintah harus selalu hadir. Dan itulah mungkin yang dipikirkan oleh PJ Gubernur Banten Pak Al Muktabar dalam hal ini. Mungkin adalah dia pengen tahu kan begitu. Yang pertanyaannya gini, apa sih yang nggak boleh kan gitu. Yang nggak boleh itu beliau menginstruksikan kepada warganya untuk melakukan atau membuat pilihan politik A, B atau C. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia mendengarkan apa aspirasinya Kang Sapro dan teman-teman, ya boleh dong. Boleh. Mendengar. Negara harus hadir dan mendengar apa yang dipikirkan rakyatnya untuk kemudian apa yang didengar dan apa yang diketahui itu dirumuskan dalam sebuah strategi kebijakan untuk membangun daerahnya. Dalam konteks politik berarti membangun keadaban politik. Asik. Kan gitu. Tapi negara tidak hadir ketika ada surat edaran kepala daerah, ASN, pejabat tidak boleh buka bersama dengan masyarakat. Ya memang nggak ada kan? Iya. Berarti dipatuhi dong surat edaran itu. Ketika pejabat tidak melakukan aktivitas berbuka bersama, kan gitu sesuai dengan surat edaran itu, berarti mematuhi. Gitu loh. Nah ini tidak ada norma yang melarang pejabat daerah mengetahui apa yang dipikirkan oleh masyarakatnya, nggak ada. Siap. Di 2 pertanyaan terakhir Bang Yano. Iya. Kita kan ini sejarah baru. Ada PJ Gubernur karena sistem kita pemilu diserentakkan di 2024. Artinya kita tidak punya role model contoh PJ Gubernur yang ideal itu seperti apa. Maka akan menjadi bulan-bulanan publik atau kubu yang tidak puas dengan kinerja Pak Al Muktabar akan selalu mencari sisi-sisi negatif Pak Al Muktabar. Ini apa bahayanya untuk Pemprov Banten kalau masyarakat akan terbelah begini? Nggak ada bahayanya dan masyarakat tidak terbelah sebetulnya. Public aspirasi ya, aspirasi publik, kemudian public interest kan begitu, kemudian public opinion itu biarkan saja tumbuh. Itu bagus kok untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Jadi publik yang mengkritisi kerjanya pemerintahan adalah bahan bakar untuk menyehatkan demokrasi kita, untuk menghidupkan demokrasi kita, dan membuat pemerintahan ini tetap berjalan pada koridor hukum. Tetap berjalan sederhana sekali pada koridor hukum. Siap. Kita minta di akhir nih, Bang Yano, 1 tahun Pak Al Muktabar, 12 Mei 2022 ke 12 Mei 2023. Apa catatan Abang yang harus diperbaiki dan yang harus diapresiasi? Ya, tentu saja sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia ya kepada pejabat kepala daerah, tidak hanya di Banten sebetulnya. Arahan itu diberikan kepada beberapa pejabat kepala daerah yang mendapatkan tugas untuk menjadi pejabat kepala daerah, baik dia gubernur maupun bupati dan pejabat wali kota. Nah, semua ini bertugas untuk memastikan agenda pembangunan nasional berjalan sesuai dengan rencana pembangunan. Kemudian agenda politik, agenda demokrasi di tahun 2024 sebagai instrumen regularitas demokrasi ya. Demokrasi yang berjalan secara reguler berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan itu berjalan gitu loh. Sehingga buat saya siapapun orangnya, siapapun pejabat kepala daerahnya, apakah pada level provinsi, kabupaten maupun kota, ini semua tetap berpegang teguh pada rencana pembangunan yang ada, dan tentu saja menyelesaikan problem-problem publik, problem-problem kesejahteraan. Ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan, misalnya bagaimana kita tetap memperkecil angka kemiskinan, gitu kan, mengurangi
angka pengangguran, meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, yang semua itu pada akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Sedap. Paling terakhir ada yang WA ke Saprol beberapa. Siap. Bang Yanu di masa transisi di kepemimpinan PJ Gubernur katanya udah nggak galak lagi. Setiap kebijakan yang menjadi kontroversi di masyarakat, Bang Yani seolah-olah ada di barisan Pak Al-Muktabar untuk meluruskan. Terganggu nggak Bang? Enggak, karena saya berada pada barisan yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Cak. Kalau sudah pada barisan yang menegakkan peraturan perundang-undangan, finish kita ini obrolannya. Tapi nanti kita akan undang lagi Bang Yanu. Siap. Karena pekan depan rencananya kita akan undang juga Ketua Bawaslu. Siap. Biar persoalan ini clear Bang. Boleh. Agar masyarakat kita juga mendapatkan edukasi. Boleh. Tidak hanya soal kontroversinya. Ya. Baik Sobat Pakus, sahabat Bangun Podcast, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami dengan pengamat hukum tata negara. Siap. Kang Yanu hatur nuhun. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya.